Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3665, 3666, 3667. Boom, binatang buas yang terbentuk dari kabut hitam itu langsung bertabrakan dengan naga emas, dan aura menakutkan tiba-tiba bergetar di kehampaan. Aura menakutkan menyebabkan Master Sekte Jiang dan orang lain yang berada di tempat yang cukup jauh membuat ekspresi mereka menjadi jelek pada saat tabrakan. Naga emas hanya bertahan beberapa saat sebelum hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, kekuatan Dev masih belum bisa menandingi Ki Pei Jia. Lagi pula, lawannya berada di alam kesengsaraan tingkat 8 dan dianggap sebagai master di alam kesengsaraan. Dev masih sedikit lemah. Setelah binatang kabut hitam itu menghancurkan naga emas itu, ia hanya berhenti sejenak, dan auranya sedikit berkurang, dan kemudian ia berlanjut menyerang ke arah Dev dengan ganas. Melihat adegan ini, Master Sekte Jiang, Zeyan dan yang lainnya tersentak dan tidak bisa menahan keringat dingin untuk Dev. Mereka tidak menyangka naga emas Dev akan begitu rentan di depan Ki Pei Jia. Bahkan Zheng Nianan sedikit tercengang. Dev, kultivator tingkat 2 di alam kesengsaraan, berani bertarung dengan kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan. Dan naga emas yang baru saja dikeluarkan Dev, meski dikalahkan dalam satu pukulan, tapi ia masih sangat kuat dan bisa menahannya. Di mata Zheng Nianan, kekuatan Dev bukanlah alam kesengsaraan tingkat kedua. Dev sedikit mengernyit, dan kemudian sosoknya dengan cepat memudar menjadi kabur, lalu berubah menjadi bayangan dan mundur seketika, langsung meninggalkan tempatnya berdiri. Di bawah kaki Dev, 2 bola api perlahan menyala. Dev menggunakan langkah pengendalian api, dan kemudian berhasil menghindari pukulan Ki Pei Jia. Duar, sebuah kawah besar langsung meledak dari tanah, dan asap serta debu mengepul. Binatang itu berubah menjadi kabut hitam, bahkan jika pukulannya meleset, dia menatap Dev dengan penuh semangat. Ki Pei Jia juga memandang Dev dengan acuh tak acuh, dengan cibiran di bibirnya, bahkan jika Dev telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bukanlah tandingannya. Ki Pei Jia sekarang memandang Dev seperti kucing memandangi tikus. Meskipun Dev lolos dari pukulan itu, hasil akhirnya adalah kematian. Ini tidak akan pernah berubah. Serangan ini adalah upaya Ki Pei Jia untuk secara brutal menghancurkan Dev. Ketika Master Sekte Jiang dan yang lainnya melihat Dev telah lolos dari serangan itu, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Zheng Nianan berseru, keterampilan yang hebat, alam kesengsaraan tingkat kedua dapat menghindari serangan dari alam kesengsaraan tingkat 8. Tidak heran jika aliansi penyegel iblis memberikan penawaran 100 tahun untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Kecepatan menghindar barusan, bahkan aku tidak menyadarinya. Zheng Nianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak untuk Dev meskipun situasinya terlihat buruk bagi Dev. Tetapi menghindari serangan itu sendiri adalah pencapaian yang luar biasa. Ki Pei Jia menatap Zheng Nianan dengan dingin. Meskipun dia tidak senang dengan Zheng Nianan yang memuji Dev, tapi saat ini dia tidak berani membuat permusuhan dengannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah secepatnya membunuh Dev terlebih dahulu. Kamu hanya bersembunyi di sana-sini, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari nasib kematian? Nasibmu tidak akan berubah? Ki Pei Jia mencibir, lalu menutup telapak tangannya, matanya berubah menjadi menyeramkan, dan dia menggumamkan sesuatu. Aum, binatang itu mengaum, lalu menyemburkan semburan kabut hitam sehitam tinta dari mulutnya yang besar. Kabut beracun ini seperti pedang tajam, langsung menuju Dev. Kecepatannya sangat cepat, seperti bintang jatuh. Kemanapun kabut hitam lewat, gelombang bau tak sedap langsung muncul di tanah. Dev tampak serius, lalu dia menggunakan langkah pengendalian api secara ekstrim, dan dia terus mundur. Namun, kecepatan kabut hitam ini begitu cepat sehingga Dev tidak dapat menghindarinya. Mata Dev sedikit menyipit, dia tidak berani mengeluarkan busur Raja Dewa sekarang. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Sekte Iblis Surgawi, dia juga tidak tahu Zheng Nianan. Dia saat ini tidak tergoda dengan hadiah sayembara dari aliansi penyegel iblis, tetapi ketika dia melihat busur Raja Dewa, mungkin dia akan berubah. Bagaimanapun, busur Raja Dewa adalah senjata terkenal di dunia para dewa. Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa demi busur Raja Dewa? Jika Zheng Nianan menjadi serakah saat melihat busur Raja Dewa, Dev akan benar-benar akan berada dalam masalah. Tanda seru, Ki Pei Jia sangat sulit untuk dihadapi, dan dengan tambahan Sekte Iblis Surgawi, Dev tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup sama sekali.
Dev memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat mengetuk beberapa kali di ruang hampa. Pola formasi yang terlihat dengan mata telanjang muncul, dan semua kekuatan di tubuh Dev mulai bergerak. Kemudian, nyala api muncul di antara alis Dev, dan saat nyala api mengenai polanya, dinding api muncul. Api keemasan gelap membuat seluruh kehampaan menjadi panas, dan bahkan bebatuan di sekitarnya mulai mencair. Kemudian kabut hitam bertabrakan dengan dinding api yang baru saja diluncurkan Dev. Boom! Dengan suara keras yang memekakan telinga, dinding api dengan cepat padam di bawah kabut hitam, namun kecepatan dan kekuatan kabut hitam juga mulai berkurang. Dev tahu bahwa dinding apinya tidak dapat menghalangi kabut hitam sama sekali, jadi setelah dinding apinya padam, dia segera menebas dengan pedang pembunuh naga. Dan sambil mengayunkan pedang, tubuhnya terus mundur. Tirai tipis menghalangi kabut hitam, tapi hanya dalam sekejap, kabut hitam menembus tirai tipis itu. Dev mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa Ki Pejia terlalu sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak menggunakan busur Raja Dewa, dia benar-benar tidak dapat menghadapinya. Setelah terhalang 2 kali, baik kecepatan maupun kekuatan kabut hitam menurun. Dev tahu bahwa dia tidak bisa mundur lagi, jadi dia meludahkan darahnya. Darah itu menempel pada tubuh tak hancur Dev dan segera diserap olehnya. Setelah esensi darahnya diserap, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan lingkaran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang muncul di sekitar Dev. Dev berteriak, memutuskan untuk menahan serangan Ki Pejia dengan tubuh tak hancur dan tubuhnya yang kuat. Semua aura di tubuh Dev meletus, dan bintang-bintang asli di ruang aslinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Boom! Kabut hitam itu mengenai tubuh Dev. Suara keras langsung bergema di seluruh sekte iblis surgawi, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Pemimpin sekte Jiang dan Zeyan mengepalkan tangan mereka, jantung mereka berdebar kencang. Tubuh Dev tiba-tiba bergetar, lalu dia terbang mundur, dan pada saat yang sama, kabut hitam menghilang seketika. Dev jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar sedalam lebih dari 10 meter. Gunung dan bebatuan runtuh di mana-mana seperti akhir dunia. Tuan Chen, melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dan yang lainnya menjadi cemas dan berlari sambil berteriak. Ki Pejia mengangkat sudut mulutnya, dan binatang yang terkondensasi dalam kabut hitam itu perlahan menghilang. Berani bertarung denganku, kamu masih tertinggal jauh. Ki Pejia mencibir dengan pukulan ini, dia tahu bahwa meskipun Dev selamat, dia tidak akan pernah bisa bangun. Zheng Nianan juga menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas sedikit. Itu bakat yang bagus, tapi sayang sekali. Bahkan jika aku menerima pukulan itu sekarang, aku khawatir aku tidak akan mampu menerimanya. Zheng Nianan juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, tetapi pukulan Ki Pejia barusan benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia tidak yakin bahwa dia dapat menahan pukulan itu. Pada saat ini, pemimpin sekte Jiang dan yang lainnya telah berlari ke tepi lubang yang terbuat oleh tubuh Dev. Melihat lubang sedalam lebih dari 10 meter, pemimpin sekte Jiang, Zeyan dan yang lainnya berteriak, Tuan Chen, Tuan Chen. Tetapi setelah berteriak beberapa kali, Dev tidak menanggapi, dan Dev tidak terlihat terkubur di bawah batu. Pada saat ini, Master Sekte Jiang dan yang lainnya panik. Mereka semua takut sesuatu telah terjadi pada Dev. Bagaimanapun, pukulan tadi terlalu menakutkan. Zeyan hendak melompat ke dalam lubang untuk mencari Dev, tetapi saat dia hendak melompat ke bawah, dia menemukan bahwa batu di dasar lubang bergerak dan kemudian Dev keluar dari batu. Tetapi saat ini, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan telah menghilang, pakaiannya compang-camping, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini membuktikan bahwa meskipun Dev tidak terbunuh oleh pukulan tadi, Dev terluka. Tuan Chen, saya tahu Anda tidak akan mati. Zeyan berkata dengan gembira saat melihat Dev masih hidup. Bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Orang yang bisa membunuhku belum lahir. Dev menyeringai, lalu melompat keluar dari lubang. Melihat Dev belum mati, Ki Pejia sedikit terkejut, tapi segera mencibir, kau benar-benar cukup lihai. Meskipun demikian, bahkan jika kamu memiliki bakat, kamu tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Zheng Nianan kaget saat melihat Dev masih hidup dan melompat keluar dari lubang sendirian. Meski terluka, sepertinya dia tidak mendapat masalah serius. Tidak semudah itu membunuhku. Dev menyentuh darah di sudut mulutnya, lalu mengeluarkan cambuk ajaib. Melihat Dev mengeluarkan cambuk ajaib, Ki Pejia mencibir, sekarang aku sudah tahu betapa kuatnya cambuk ajaib kamu, jadi jika kamu ingin menggunakan cambuk ini untuk melawan saya tidak akan membiarkan kamu menggunakannya untuk melawanku. Setelah Ki Pejia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam. Saat darah hitam itu muncrat, Ki Pejia berteriak, iblis datang. Segera, seteguk darah hitam ini berubah menjadi monster humanoid. Ketika Dev melihat ini, dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat jelek.
Cambuk ajaib ini efektif melawan kultivator iblis karena bisa menyerang kesadaran mereka. Namun, untuk menangani monster yang terbentuk seperti ini, cambuk ajaib itu tidak berguna. Cambuk ajaib tidak berpengaruh sama sekali pada monster-monster ini, lagi pula monster-monster ini tidak memiliki kesadaran. Melihat ekspresi Dev, Kipejia tertawa keras dan berkata, "Hahaha, cambuk ajaibmu tidak ada gunanya kan? Apakah kamu lupa bagaimana kamu dibuat kocar-kacir oleh saya di medan perang surga dan iblis?" Dev melihat ekspresi bangga Kipejia meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain menggunakan busur Raja Dewa. Wah, meskipun kedatangan iblis ini sangat kuat, namun penuh dengan kelemahan. Orang ini benar-benar tidak berguna. Dia belum mempelajari 1% pun dari apa yang telah saya ajarkan. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Ketika Dev mendengar Raja Iblis Awan Merah berbicara, dia merasa senang dan menyingkirkan cambuk ajaibnya. "Senior, tolong beritahu saya secepatnya apa kelemahan dari monster kedatangan iblis ini, lalu beritahu saya cara menghadapi orang ini. Saya hampir saja mati tadi. Jika aku mati, kamu bahkan tidak akan punya tempat tinggal, dan kesadaran orang lain tidak akan mampu menampungmu." Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. "Sial, apa kau mengancamku?" umpat Raja Iblis Awan Merah. "Tidak berani, aku hanya mengingatkan senior." Dev berkata cepat, "Iblis ini takut pada api, kamu punya api pamungkas kan?" kata Raja Iblis Awan Merah. "Senior, meskipun iblis ini takut pada api, jika saya menyerang dengan api, ia akan segera berubah menjadi genangan darah. Api pamungkas saya akan kehilangan efeknya, dan darah akan mengembun lagi nanti, dan tidak mungkin dihilangkan sama sekali." Saat Dev berada di medan perang antara dewa dan iblis, dia menggunakan api ekstrim untuk menghadapi monster humanoid ini, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Tapi waktu itu, dia masih bisa menggunakan busur Raja Dewa untuk mendapat kesempatan melarikan diri. Jika darah masuk ke dalam tanah, darah itu tidak akan bisa mengembun. "Apakah kamu mengerti maksudku?" Raja Iblis Awan Merah bertanya. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk berulang kali dan berkata, saya mengerti, saya mengerti." Dengan bimbingan Raja Iblis Awan Merah, kepercayaan diri Dev meningkat pesat.